Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu kematian tiba adalah rahasia dari Allah. Setiap manusia akan merasakan rasa sakit sakaratul maut. Sebelum kematian tiba atau sebelum benar-benar nyawa manusia diambil, mereka akan merasakan rasa sakit sakaratul maut. Beginilah dahsyatnya yang dirasakan pada setiap manusia, yaitu rasa sakit sakaratul maut sebelum waktu kematian tiba. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dirinya akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Yang pasti adalah setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Sakaratul maut digambarkan sebagai proses kematian yang sangat menyakitkan bagi mereka yang merasakannya. Kesakitan yang luar biasa tersebut akan dirasakan oleh manusia sebelum ruh terlepas dari jasadnya. Kemudian bagaimanakah sebenarnya kedahsyatan rasa sakit waktu kematian akan tiba? Inilah penjelasan waktu kematian tiba, beginilah dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut. Pada waktu seseorang menghadapi kematian, rasa sakit yang dahsyat akan dialami oleh yang akan meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat yang artinya, bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu kadarnya seperti 300 tusukan pedang. Penderitaan terdahsyat, si mayat ketika menghadapi sakaratul maut adalah di saat ruhnya sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai kerongkongan. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Dan kepada Allah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 26-30. Pada saat sakaratul maut menjelang, si mayit akan merasakan panas yang luar biasa dan sakit yang tiada terkira dan ia akan merasa sangat kehausan. Sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Isa tentang peristiwa sakaratul maut. Nabi Isa pernah ditantang oleh kaum kafir untuk membuktikan mukjizatnya yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia atas izin Allah. Nabi Isa ditantang untuk menghidupkan Syam bin Nuh yang sudah lama meninggal dunia. Kemudian Nabi Isa ke makam Syam bin Nun dan beliau memohon kepada Allah dengan melakukan sholat 2 rakaat untuk membuktikan mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada diri beliau. Lalu Allah mengabulkan permintaan Nabi Isa, ketika itu pula bangkitlah Syam bin Nun dari dalam kuburnya. Nabi Isa lalu bertanya kepada Syam bin Nun, sejak berapa lama engkau telah meninggal? Syam menjawab, sejak 4000 tahun yang lalu, tetapi hingga kini pedihnya sakaratul maut belum juga hilang. Rasa sakit sakaratul maut ini juga dialami oleh Nabi Idris. Ketika itu Nabi Idris didatangi oleh malaikat Israel, kehadirannya bukan untuk mencabut nyawa Nabi Idris akan tetapi dengan tujuan untuk berkunjung. Pada saat itu Nabi Idris meminta tolong kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Nabi Idris berkata, cabutlah nyawaku, kemudian Allah menghidupkan aku kembali sehingga aku dapat beribadah lebih giat lagi kepada Allah sesudah merasakan betapa sakitnya sakaratul maut itu. Kemudian Israel mencabut nyawa Nabi Idris atas izin Allah. Setelah kejadian itu Israel menangis lalu memohon kepada Allah untuk menghidupkan Nabi Idris kembali. Atas kuasa Allah Nabi Idris hidup kembali. Kemudian Israel bertanya kepada Nabi Idris tentang sakaratul maut yang pernah dialami. Nabi Idris menjawab, sesungguhnya rasa sakit sakaratul maut itu diumpamakan seperti binatang hidup yang dikelupas kulitnya dan rasanya bahkan 1000 kali lebih sakit. Malaikat Israel menjelaskan bahwa sesungguhnya ia mencabut nyawa Nabi Idris secara halus dan hati-hati. Dalam sebuah riwayat tentang detik-detik ruh Rasulullah yang dicabut dari jasad beliau. Rasulullah merintih lirih dan berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Di sebelah Rasulullah sudah ada Fatimah dan Ali yang tertunduk dengan penuh kesedihan. Dan perlu diketahui bahwa Israel telah diutus Allah untuk mencabut ruh Rasulullah dengan cara yang paling lembut. Lalu Rasulullah bersabda, sakitnya sakaratul maut bagaikan 300 tusukan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Buat orang yang beriman sungguh berita ini hendaknya menjadi sebuah semangat untuk lebih giat lagi dalam beribadah mengumpulkan bekal di akhirat. Sebenarnya kematian bagi orang mukmin adalah suatu kegembiraan karena apabila orang mukmin dicabut nyawanya maka malaikat akan menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan bahwa Allah telah ridho dan surga menjadi tempat kembali. Amin.